Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 K02 akan menimbulkan hasil tugas besar kelompok kami dengan tujuan memenuhi tugas besar mata kuliah dasar pemrograman di F1210 April BSTI 2022. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Firjadeli Harisman dengan NIM 196220111. Perkenalkan, nama saya Leonor Cordelia dengan NIM 196-22182. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofwan Zuhair, NIM 165222020. Dalam tugas besar kali ini, kami membuat program game sederhana dengan bahasa Python yang membawakan tema Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Game ini didasari oleh cerita rakyat Bandung Bondowoso, di mana dalam game ini akan terjadi proses membangun dan menghancurkan candi oleh Bandung Bondowoso untuk mengejar cintanya, yaitu Roro Jonggrang. Oke, pertama-tama file dari PDF akan diekstrak. Jadi ini date modified-nya tanggal 2 bulan Mei 2023 pada jam 5.19. Jadi, struktur dari programnya itu adalah, pertama dia ada folder game. Folder game itu berisi data-data yang tersimpan selama bermain. Lalu ada folder modules yang berisi file-file pembantu dari main.py. Ini ada file main.py-nya yang berisi program utama dari game ini. Pertama, pada file main.py, program akan melakukan load untuk mengambil data-data yang tersimpan pada folder game. Nah, kemudian di sini terdapat proses di mana komen-komen itu diinputkan dari user, lalu akan dijalankan program sesuai komen-komen yang diberikan. Kemudian untuk fungsi login, login ini dia akan menerima username dan password, kemudian akan memunculkan output berupa kebenaran dari data akun. Akan minta username dan password. Nah, lalu akan melakukan pengecekan apakah username-nya benar. Jika benar, dia akan melakukan pengecekan kembali apakah password-nya juga sudah benar. Lalu ketika kondisinya terpenuhi, dia akan mereturn nilai username-nya. Di sini dibantu dengan fungsi cek username yang akan memeriksa username tersebut ada atau tidak, dan ini ada fungsi cek password juga, dia akan mengecek apakah password-nya sudah benar atau belum. Nah, untuk spesifikasi logout, di sini kami tidak menggunakan fungsi untuk memanggilnya, tetapi kami menggunakan boolean yang dipakai sebagai berikut. Jadi kalau misalkan di awal itu didefinisiin sudah login itu sama dengan false, yang menandakan dia belum login. Nah, terus ketika dia sudah melakukan login, sudah loginnya menjadi true, maka dianggap dia sudah login. Dan ketika dia melakukan logout, sudah loginnya itu diubah menjadi false gitu. Kemudian ada fungsi summon Jin. Pertama dia melakukan pengecekan apakah panjang dari data user itu sudah maksimal atau belum gitu. Kalau misalkan belum, dia akan melakukan pemintaan input yang berupa jenis dari Jin yang ingin di-summon, yaitu pengumpul atau pembangun. Nah, ketika sudah dipilih, maka akan meminta masukkan username, dan ketika username-nya belum terpakai, dia akan meminta validasi. Dia akan meminta password, lalu akan divalidasi apakah password tersebut sudah sesuai atau belum. Nah, pada fungsi ini dibantu dengan fungsi cek username untuk memeriksa kebenaran dari username yang dipakai apakah tersedia dalam data, lalu validasi password untuk mengecek apakah password sudah sesuai dengan ketentuan. Lalu ini ada masukkan data user, di mana ketika si username dan passwordnya sesuai, dia akan memasukkan data ke user gitu, ke data user. Fungsi dari hapus jin. Nah, hapus jin ini yaitu fungsinya akan menghapus jin sekaligus menghapus candi yang telah dibuat oleh jin tersebut. Dia akan mengeluarkan tipe data list yang isinya itu ada panjang user dan panjang candi. Nah, yang pertama dia akan menerima input username dari jinnya siapa. Nah, kalau misalkan tidak ada dengan username tersebut di data user, maka akan dikeluarkan pesan seperti berikut. Tetapi ketika ditemukan, dia akan melakukan validasi apakah benar-benar ingin dihapus atau tidak. Jika ya, maka akan diganti dengan none datanya. Lalu ini untuk menghapus candinya. Jadi sepanjang data yang ada di dalam candi, dia akan mencari jika pembuatnya itu sama dengan nama jin, maka akan diganti menjadi berikutnya ada ubah jin. Dia adalah prosedur yang digunakan untuk mengubah tipe dari jin yang tersedia gitu. Jadi misal jin pembangun jadi jin pengumpul dan begitu sebaliknya. Dia akan melakukan pertukaran dari jin pengumpul ke jin pembangun dan begitu sebaliknya. Nah, dia dibantu dengan fungsi cek username untuk mengecek apakah username tersebut ada. Jadi yang pertama untuk fungsi jin pembangun, kita gunakan 3 function bantuan. Yang pertama adalah function cek bahan. Jadi kita cek dulu apakah array bahan yang kita punya di main.py itu kosong atau tidak. Yang kedua itu function cek ID. Jadi function cek ID itu tugasnya melakukan pengecekan apakah indeksnya sudah pernah dipakai atau belum di sebelumnya. Kemudian function ketiga, bantuan yang ketiga adalah masukkan data candi. Ini simple sih fungsinya untuk memasukkan data candi yang sudah dibangun ke dalam array candi yang kita punya. Kita masuk ke dev bangun, dia memerlukan input username bertipe string, bahan bertipe list, candi bertipe list, dan jumlah candi bertipe integer dengan akhir bertipe integer. Nah, jadi dalam dev bangun ini kita mau menggunakan LCG untuk mengumpulkan pasir batu air, kemudian kita panggil fungsi cek bahan untuk mengecek apakah bahan yang kita punya itu sudah sesuai untuk membangun candi gitu. Nah, ketika cek bahannya true, maka kita cek ketika jumlah candinya kurang dari sama dengan 100, outputnya adalah kita memasukkan candi yang sudah kita bangun ke array candi dengan print candi berhasil dibangun dan sisa candi yang perlu dibangun. Kemudian kita tambah jumlah candi sama dengan 1. Else ketika jumlah candi lebih dari 100, maka candi tidak bisa dibangun dan sisa candi yang perlu dibangun 0. Kemudian else yang terakhir ketika cek bahannya adalah di mana bahan tidak mencukupi, maka outputnya adalah bahan bangunan tidak mencukupi dan candi tidak bisa dibangun. Kemudian kita akan return jumlah candi. Kemudian kita masuk ke function kedua yaitu jin pengumpul. Ini kita simpel kita import dari folder modul random number. Ini inputnya adalah bahan dengan tipe list dan outputnya adalah 3 angka random
yang kita panggil dari LCG dalam satu array untuk pasir batu air. Jadi ketika array bahan kita kosong, kita tambahkan 3 angka random tersebut ke dalam array bahan. Ketika array bahan dari awal sudah terisi, maka kita akan tambahkan nilai yang sudah kita panggil dari LCG ke dalam array bahan dengan kita tambahkan nilai tersebut dengan nilai yang sama. Nah, ini batch kumpul ini dia prosedur yang akan melakukan pengumpulan bahan-bahan bangunan dengan perulangan sebanyak total jin pengumpul. Nah, pertama dia akan mencari jumlah jin pengumpul itu ada berapa, maka dia akan mengumpulkan data-data bahan yang baru gitu. Nah, dia batch kumpul ini dibantu dengan fungsi jumlah jin dan kumpul bahan. Untuk kumpul bahan ini dia akan return data bahan yang baru setelah dikumpulkan gitu. Dia akan melakukan proses pembangunan candi dengan perulangan sebanyak jumlah candi pembangun. Nah, pertama dia juga akan mencari jumlah dari jin pembangun itu ada berapa. Ketika ingin membangun, si total pasir, batu, dan candinya itu ditambahkan. Kemudian dia ada pengecekan bahan jika memang sesuai bahan-bahannya mencukupi gitu, maka si data-data candinya itu akan diinputkan ke dalam candi. Dia berhasil, dia akan melakukan print sebagai berikut. Tapi kalau misalkan else, dia akan mengeluarkan pesan sebagai berikut. Nah, kemudian fungsi ini akan mereturn panjang candi yang baru. Fungsi ini dibantu dengan checkman ini untuk mengecek apakah bahan-bahannya itu mencukupi, isnan ini untuk mengecek apakah data itu kosong atau tidak. Kalau isnik ini mengubah bilangan negatif menjadi 0, cek ID ini untuk mengecek ID mana yang belum pernah dipakai untuk memasukkan data candi di sini. Nah, untuk cek candi ini adalah untuk mengecek apakah candinya itu sudah maksimum atau belum gitu. Laporan jin ini dia pertama yaitu menghitung total dari semua jin. Nah, karena yang akan dilaporkan itu total jin pengumpul. Ini ada total jin pengumpul, pembangun, terus ada jin terajin, termalas, sama jumlah dari masing-masing bahan. Nah, yang pertama kan yang dicari total jinnya dulu berapa, berarti total jin pengumpul sama total jin pembangun dijumlahin. Ini ada pendefinisian pembuat candi, jadi ini area yang digunakan untuk menghitung si pembuat candi dengan frekuensi candi yang telah dia buat gitu. Nah, setelah itu di sini ada proses pengecekan jin terajin gitu dengan cara mencari jumlah maksimal pada area yang tadi gitu. Nah, terus untuk jin yang termalas itu kondisinya kebalikan dari jin terajin. Jadi dia mencari nilai n yang paling kecil gitu. Di laporan jin itu dia dibantu sama total jin sama cek leksikal. Nah, ini ada laporan candi. Laporan candi itu dia proses di mana akan melaporkan data-data candi seperti total candi, terus total pasir, batu, air yang digunakan, kemudian ID candi termahal dan termurah. Kita akan menghitung total candinya ada berapa dengan seperti ini. Kita juga akan menghitung komponen seperti pasir, batu, air dengan cara menambah-nambahkan yang ada pada data candi. Terus kemudian kita akan menghitung harga termahal dari candi. Terus kemudian kita juga akan mencari harga termurah dengan cara yang sama seperti mencari harga termahal, hanya saja sekarang kita mencari nilai yang minimumnya gitu. Untuk F11 yaitu hancurkan candi, di sini pemanggilan prosedurnya. Parameter ada candi yaitu sebagai list dan hancurkan itu sebagai integer. Hasil akan jadi boolean. Nah, pertama ini algoritma buat nyari candi ID candinya. Kalau misalnya candinya ketemu, returnnya bakal found, tapi kalau nggak ketemu, returnnya bakal false. Jadi nanti ini baru hapus candinya. Jadi kalau nanti candinya ini ketemu sesuai ID yang di-assign, itu bakal diubah jadi non, hilang semua nanti. Nah, terus ini fungsi hancurkan candinya. Jadi nanti nih, hancurkan ini adalah ID candi yang di-input yang mau dihancurkan. Terus kalau lebih dari 100 berarti nggak ada ID candinya, karena candi maksimal 100 nanti langsung keluar. Terus kalau misalnya di bawah 100, nanti kalau misalnya cek candi tadi ada candinya terdaftar, nah maka nanti selanjutnya akan ditanyakan yakin atau tidak. Kalau yakin, Y, itu berarti nanti candinya diubah jadi non semua, dihapus. Tapi kalau tidak, candinya nggak jadi dihancurkan. Terus kalau inputnya lain, itu akan ulang lagi nanya yakin atau enggak. Nah, kalau udah selesai nanti returnnya bakal jadi panjang candinya yang udah terbaru yang setelah dihancurkan. Terus kalau misalnya nanti ID-nya yang dimasukin nggak sesuai sama yang terdaftar atau tidak ketemu, nanti bakal di outputnya keluar tidak ada candi dengan ID yang di-input. Oke, selanjutnya ini untuk F12 yaitu ember pokok. Ini prosedur pemanggilan fungsinya dengan variabel itu parameternya itu panjang, yaitu jumlah data di candi. Nah, di sini di-assign dulu jumlah candinya itu panjang kurang 1. Kenapa dikurang 1? Soalnya nanti ID pertama ini kan bukan ID candi yang di bawahnya ini, jadi dikurangin 1 biar jumlahnya pas. Terus kalau jumlah candinya di atas 100 ini kan nanti ketentuannya kalau jumlah candi di atas 100 mau bangun berapapun nggak akan kehitung, jadi tetap biasa jadi 100. Nah, terus ini masuk if else, kalau jumlah candinya kurang dari 100 berarti Roro Jonggrang memenangkan permainan. Kalau misalnya lebih dari 100 berarti Bandung Bondowoso memenangkan permainan. Nanti kalau udah di exit langsung keluar dari program. Untuk F13 yaitu fungsi load, ini import library-nya, argumen parser, isinya ini global untuk supaya variabel-variabel bisa dipakai di semuanya dimanapun. Terus ini argumen parsernya, Python 3 main.py, terus nama folder yang kita buka apa. Nanti dia bakal ngecek. Tapi kalau misalnya foldernya yang kita input ini nggak ketemu, dia bakal nggak nampilin nggak ada nama folder yang diberi, foldernya tidak akan ditemukan. Tapi kalau kita cuma Python 3 main.py terus tanpa nama folder, nanti dia bakal muncul tidak ada nama folder yang diberikan, nanti bakal keluar dari ini, dari programnya. Tapi kalau udah ketemu nama folder yang kita kasih apa, nanti dia bakal masuk ke sini, lalu mengubah file-file yang dari CSV itu buat dijadiin array untuk diubah selama program berlangsung. Oke, untuk file untuk F14 itu save, ini import library-nya, terus ini fungsi buat rewrite CSV-nya. Sini fungsi buat convert array to string. Fungsinya buat mengubah array yang kita ubah menjadi string dalam file nanti. Terus ini ada fungsi save-nya.
parameternya user sebagai list, candi sebagai list, dan sebagai list. Ini 3 file yang bakal di write nanti. Terus ini folder save, masukkan nama folder. Jadi nanti kita pas nge-save pertama itu input nama foldernya di mana. Nah, terus ini user, candi sama bahan, ini bakal convert dulu menjadi string semuanya. Terus ini pakai OS path, nyari path-nya dulu. Kalau misalnya foldernya belum ada yang kita ketik ini, nanti dia bakal membuat folder baru. Buat folder baru, terus nanti semua filenya bakal di-save di folder baru itu. Tapi kalau nama file udah ada, dia bakal minta nama filenya. Nanti dari yang file yang kita ubah itu bakal di-save di folder yang udah tersebut kalau udah terdaftar. Tapi kalau misalnya nama filenya itu udah ada juga, nanti itu bakal ditimpa, bakal di rewrite. Jadi nama file yang lama itu bakal diupdate isinya. Tapi kalau misalnya nama filenya belum ada, itu bakal dibuat nama file yang baru dalam folder yang udah kita assign tadi. Terus baru selesai fungsinya. Kemudian untuk function help ini cukup simpel, kita hanya memerlukan satu input yaitu role bertipe string dan akhirnya bertipe none. Jadi ini tuh sama seperti pengumpul, kita bisa sebut mereka sebagai prosedur karena mereka tidak mereturn sebuah angka, sebuah nilai atau sebuah fungsi. Jadi dengan help ini ketika role-nya adalah none, di mana kita dalam kondisi kita belum login, maka keluar komen yang dapat kita lakukan yaitu login atau exit. Begitu pula juga ketika role kita sudah sebagai Bandung Bondowoso, maka keluar komen yang dapat dilakukan Bandung Bondowoso dalam game ini. Begitupun jika role kita role jonggrang, jin pengumpul, jin pembangun, atau mungkin lainnya. Namun ketika kalau kita selain Bandung Bondowoso, role jonggrang, jin pengumpul, jin pembangun, maka inputnya adalah tidak valid. Kemudian function exit kita gunakan import OS dan juga import dari folder module save. Jadi inputnya adalah users yang di bahan yang sama-sama bertipe list dan akhirnya adalah none. Jadi ini bisa disebut sebagai prosedur. Cara kerjanya kita meminta input apakah user mau save. Ketika user mau save kita panggil function save dan kita panggil function OS exit yang berarti kita mau keluar dari program tersebut. Ketika user tidak mau save, maka kita langsung akan keluar dari program tersebut dan memanggil function exit. Kemudian terakhir dalam bonus, yaitu bonus pertama random number. Yang pertama kita import time sebagai variabel yang random, kemudian kita perlukan def LCG dengan x sebagai integer sebagai inputnya, kemudian keluar dari ini adalah list yang berisi list dengan 3 indeks, 3 angka yang merupakan angka pasir, batu, dan air yang akan dipanggil jin pengumpul dan digunakan jin pembangun. Jadi yang pertama kita itu gunakan import time dulu, kemudian kita masukkan rumusnya ke dalam rumus LCG, kemudian kita akan return array dengan 3 angka random yang berfungsi untuk yang angka pertama pasir, angka kedua batu, dan angka ketiga air. Jadi fungsi linear concurrential generator adalah kita akan menghasilkan barisan bilangan acak melewati persamaan linear bagian demi bagian. Oke, kita demo program. Ini kita tulis argumen parsernya, cuma karena nggak ada masukin nama file makanya error, suruh minta nama file, masukin ulang. Lalu kita buka Python 3 main.py, nama filenya save_1. Nah, ini akan terbuka programnya, akan jalan, dia akan buka file save1, folder save1. Nah, di sini kita bisa type help atau apapun karakter untuk list command yang bisa kita tulis. Terus kita akan login sebagai Bondowoso. Ini misalkan password salah maka akan diminta input ulang. Jadi ini yang benernya Bondowoso. Nah, kalau kita login kita bisa help untuk list command yang bisa dilakukan oleh karakter itu. Kita akan summon jin dulu. Terus kita akan summon 3 jin, 3 pengumpul dan 3 pembangun. Di sini jin pengumpul saya namain jin A, jin B, dan jin C. Kalau ini passwordnya salah akan minta input ulang passwordnya. Nah, ini binnya panggil. Terus lanjut jin B dan jin C juga. Oke, ini udah 3 jin pengumpul dipanggil. Sekarang kita summon jin pembangun. Sama 3 juga biar sama, biar seimbang. Ini jin 1, jin 2, dan jin 3 dinamainnya. Passwordnya ABCD aja biar gampang. Oke, udah kepanggil 3 jin pengumpul dan 3 jin pembangun. Cuma karena belum di save jadi belum muncul di file user, maka kita save dulu ke folder save1. Nah, di sini akan masuk daftar nama-nama jin yang udah kita panggil tadi. Ada 3 pengumpul dan 3 pembangun. Nah, contoh sekarang kita mau summon jin keempat misalnya. Kita summon jin pengumpul, jin 4 misalnya. Passwordnya ABCD juga. Nah, terus misalkan kita mau ubah tipe jinnya. Jadi jin keempat ini kan aslinya pengumpul. Nah, kita mau coba ubah menjadi jin pembangun. Komen ubah jin, masukin username jin 4. Yes, jadi nah, oke kita save dulu. Nah, nanti bakal berubah jadi jin pembangun di file user CSV-nya. Nah, sekarang misalkan komen hapus jin, misalnya kita nggak jadi jin 4 kita hapus. Lalu kita save juga. Nah, jin 4 bakal hapus dari file ketika udah di save. Oke, terus selanjutnya kita mau batch kumpul. Jadi 3 jin pengumpul kita suruh kumpulin, total kamu kumpul 3 pasir, 4 batu, dan 4 air. Terus kita save dulu, nanti bahan bangunannya bakal nambah. Nah, di file bahan bangunan itu bakal nambah sesuai batch kumpulan tadi. Sekarang batch bangun, karena 3 candi pembangun, jadi ada 3 candi yang terbangun, sisanya 97, dari kan total kita 100. Nah, terus kalau udah kita save misalnya, bakal muncul 3 candi yang akan terbangun oleh jin 1, jin 2, jin 3 dengan masing-masing jumlah bahan bangunan yang diperlukan. Terus ini laporan candi, ada 3 candi, sekian-sekian, dan ada candi termahal dan candi termurah juga sesuai perhitungan. Kemudian kita ganti user, misalnya kita login sebagai salah satu jin, kita pilih jin A buat sebagai jin pengumpul. Username jin A, passwordnya sesuai ABCDE. Nah, kita bisa comment help buat list yang bisa kita lakukan. Ini karena jin pengumpul, jadi kita bisa kumpul, dapat 3 pasir, 4 batu, dan 2 air. Kemudian kita coba jin pembangun, jin 1. Kita comment help lagi untuk lihat listnya, kita bisa bangun, karena ini jin pembangun. Kalau kita bangun 1 candi dan sisanya itu 96. Karena tadi udah 3 kebangun, tambah 1 lagi, jadi kurang 96. Kita save, akan muncul 4 candi di sini. Kemudian kita kembali lagi ke Bondowoso, kita login. Sekarang tadi udah laporan candi, sekarang laporan jin. Nah, karena jin ada 6, 3 pembangun, 3 pengumpul. Terus karena jin 1 tadi bisa bangun 2 candi, maka dia jadi jin rajin. Sedangkan jin 3 itu jadi jin termalas sesuai urutan leksikal. Terus jumlah pasir yang ada, sisanya batu dan air ada segitu, sesuai laporan. Oke. Terakhir kita login sebagai Roro Jonggrang. Login Roro, masukin passwordnya sesuai yang di file user CSV. Oke. Comment help buat list yang bisa kita lakukan. Kita coba hancurkan candi. Gak ada di list, jadi gak ada candi di 5. Kita coba hancurkan ulang candi ID 4 yang terakhir. Yes. Nah, kita save, nanti bakal berubah di filenya candi 4 hilang. Lalu coba kita hancurkan candi lagi, misalnya tadi kita hancurkan candi 4, kita coba hancurkan lagi, udah karena udah hilang jadi nggak terdaftar, tidak ada candi yang sama dari 4. Selanjutnya ember kokok, nah karena jumlah candi baru terbangun 3, jadi Roro Jonggrang menangkan permainan. Langsung programnya akan ke exit otomatis. Sekian.